Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang manajemen compensation. Adapun anggota dari kelompok 6, yang pertama ada Christina Josepani dengan NIM 141, dan yang kedua saya sendiri Betania Mayasari dengan NIM 151, yang ketiga ada Marcelino Putra Cendana dengan NIM 181, dan yang keempat ada Yohana Katarina Angeli dengan NIM 183. Topik yang akan kami bahas itu ada 5. Yang pertama, research findings on organizational incentive. Yang kedua, characteristics of incentive compensation plans. Yang ketiga, incentive for corporate officer. Yang keempat, incentive for business unit manager. Yang kelima, agensi teori. Masuk ke materi yang pertama, research findings on organizational incentive atau temuan penelitian tentang insentif organisasi. Kunci untuk memotivasi orang agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi terletak pada bagaimana insentif organisasi berhubungan dengan tujuan individu. Masyarakat dipengaruhi oleh insentif positif dan insentif negatif. Insentif positif atau hadiah adalah hasil yang meningkatkan kepuasan kebutuhan individu. Sebaliknya, insentif negatif atau hukuman adalah hasil yang menurunkan kepuasan terhadap kebutuhan tersebut. Insentif penghargaan adalah bujukan untuk memuaskan kebutuhan mereka yang tidak dapat diperoleh individu tanpa bergabung dengan organisasi. Penelitian mengenai insentif cenderung mendukung beberapa hal. Yang pertama, individu cenderung lebih termotivasi oleh potensi memperoleh imbalan dibandingkan ketakutan akan hukuman. Yang kedua, imbalan pribadi bersifat relatif atau situasional. Yang ketiga, jika manajemen senior memberi isyarat melalui tindakannya bahwa mereka menganggap sistem pengendalian manajemen itu penting, manajer operasional juga akan menganggapnya penting. Yang keempat, individu sangat termotivasi ketika mereka menerima laporan atau umpan balik tentang kinerja mereka. Yang kelima, insentif menjadi kurang efektif seiring dengan bertambahnya jangka waktu antara suatu tindakan dan umpan balik terhadap tindakan tersebut. Yang keenam, motivasi menjadi paling lemah ketika orang tersebut yakin bahwa insentif tidak dapat dicapai atau terlalu mudah dicapai. Dan yang terakhir, insentif yang diberikan oleh anggaran atau pernyataan tujuan lainnya paling kuat ketika para manajer bekerja sama dengan atasan mereka untuk mencapai jumlah yang dianggarkan. Selanjutnya, ada characteristics of incentive compensation plans. Karakteristik of incentive compensation plan. Kompensasi total seorang manajer terdiri dari 3 komponen. Yang pertama gaji, yang kedua tunjangan, yang ketiga kompensasi insentif. Manajer biasanya menerima kompensasi yang lebih tinggi di perusahaan besar dibandingkan di perusahaan kecil. Dan di perusahaan di industri yang sama cenderung bersaing satu sama lain dalam hal kompensasi. Jika tidak, hanya sedikit generalisasi yang dapat dibuat mengenai tingkat kompensasi manajemen. Ketiga komponen tersebut saling bergantung. Namun, komponen ketiga terkait secara khusus dengan fungsi pengendalian manajemen. Karakteristik of intensive compensation plan ini dibagi jadi 2. Yang pertama, short-term intensive plan atau jangka pendek dan long-term incentive plans atau jangka panjang. Untuk yang jangka pendek, didasarkan pada kinerja pada tahun berjalan. Nah, short-term intensive plan ini terdiri dari beberapa rencana, yaitu the total bonus pool, carryovers, dan deferred compensation atau kompensasi yang ditangguhkan. Rencana jangka panjang mengaitkan kompensasi dengan pencapaian jangka panjang dan terkait dengan harga saham biasa perusahaan. Ada beberapa rencana pada long-term incentive plans, yaitu stock option, phantom shares, stock appreciation rights, performance shares, dan performance units. Sekarang kita masuk ke pembahasan short-term intensive plans. Yang pertama, the total bonus pool. Jumlah total bonus yang dapat dibayarkan pada sekelompok karyawan yang memenuhi syarat pada tahun tertentu disebut kumpulan bonus. Metode paling sederhana adalah dengan membuat bonus sama dengan persentase keuntungan yang ditetapkan. Misalnya, jika keuntungan sebesar $50 juta,
mewakili rata-rata tahun keuntungan, dan jika dana bonus sebesar $1 juta diperlukan untuk membuat paket kompensasi eksekutif kompetitif, formula bonus dapat ditetapkan untuk membayar 2% dari laba bersih dalam bentuk bonus. Banyak perusahaan tidak suka menggunakan metode ini karena berarti membayar bonus meskipun profitabilitasnya rendah. Terlebih lagi, hal ini gagal untuk mencerminkan investasi tambahan. Dengan demikian, keuntungan dan bonus dapat meningkat hanya sebagai akibat dari investasi baru. Meskipun kinerja perusahaan mungkin statis atau bahkan memburuk, oleh karena itu, banyak perusahaan menggunakan formula yang membayar bonus hanya setelah pengembalian modal tertentu diperoleh. Metode lain untuk menghubungkan keuntungan dengan modal yang digunakan adalah dengan mendefinisikan modal sebagai ekuitas pemegang saham ditambah kewajiban jangka panjang. Bonusnya sama dengan persentase laba sebelum pajak dan bunga utang jangka panjang, dikurangi biaya modal atas total ekuitas pemegang saham ditambah utang jangka panjang. Pilihan lainnya adalah mendefinisikan modal sama dengan ekuitas pemegang saham. Kesulitan dengan metode ini dan metode sebelumnya adalah bahwa tahun yang merugi mengurangi ekuitas pemegang saham dan dengan demikian meningkatkan jumlah bonus yang harus ditetapkan pada tahun-tahun yang menguntungkan. Dalam menghitung komponen laba dan modal dari rumus ini, penyesuaian dapat dilakukan pada jumlah laba bersih yang dilaporkan dan jumlah ekuitas pemegang saham yang dilaporkan. Lalu ada carryovers. Setiap tahun komite Dewan Direksi memutuskan berapa banyak yang akan ditambahkan ke sisa atau berapa banyak akumulasi sisa yang akan digunakan jika bonusnya terlalu rendah. Metode ini menawarkan dua keuntungan. Yang pertama, lebih fleksibel. Jadi pembayaran tidak ditentukan secara otomatis oleh suatu formula dan Dewan Direksi dapat mengambil keputusannya. Yang kedua, dapat mengurangi besarnya ayunan yang terjadi ketika pembayaran bonus hanya didasarkan pada rumus jumlah yang dihitung setiap tahun. Oleh karena itu, pada tahun yang sangat baik, panitia dapat memutuskan untuk membayar sebagian dari bonus saja. Sebaliknya, pada tahun yang relatif buruk, komite dapat memutuskan untuk membayar lebih dari jumlah yang dibenarkan oleh kinerja tahun berjalan dengan mengambil jumlah sisa. Kerugian dari metode ini adalah bonus tidak berhubungan langsung dengan kinerja saat ini. Lalu ada deferred compensation. Meskipun jumlah bonus dihitung setiap tahun, pembayaran kepada penerima dapat dilakukan dalam jangka waktu beberapa tahun, biasanya 5 tahun. Dalam sistem ini, para eksekutif hanya menerima 1/5 dari bonus mereka pada tahun perolehannya. 4/5 sisanya dibayarkan secara merata selama 4 tahun ke depan. Jadi, setelah manajer bekerja berdasarkan rencana tersebut selama 5 tahun, bonusnya terdiri dari 1/5 bonus tahun berjalan ditambah 1/5 bonus masing-masing 4 tahun sebelumnya. Di beberapa perusahaan, jangka waktu penangguhan adalah 3 tahun. Metode pembayaran yang ditangguhkan ini menawarkan keuntungan sebagai berikut. Manajer dapat memperkirakan dengan keakuratan yang wajar pendapatan tunai mereka untuk tahun mendatang. Pembayaran yang ditangguhkan memperlancar penerimaan kas oleh manajer karena dampak perubahan siklus laba dirata-ratakan dalam pembayaran tunai. Seorang manajer yang pensiun akan terus menerima pembayaran selama beberapa tahun. Hal ini tidak hanya menambah pendapatan pensiun, tetapi juga biasanya memberikan keuntungan pajak karena tarif pajak pendapatan setelah pensiun mungkin lebih rendah dibandingkan tarif selama masa kerja. Kerangka waktu yang tertunda mendorong pengambilan keputusan untuk berpikir jangka panjang. Kerugian dari rencana bonus yang ditangguhkan ini adalah bahwa rencana tersebut tidak menyediakan jumlah yang ditangguhkan kepada eksekutif pada tahun yang diperoleh, karena pembayaran bonus dalam 1 tahun tidak terkait kepada kinerja di tahun tersebut. Pembayaran tersebut mungkin kurang memberikan insentif ketika pembayaran bonus ditangguhkan. Jumlah yang ditangguhkan mungkin ada fast atau tidak. Dalam beberapa kasus, seorang manajer tidak akan menerima bonus yang ditangguhkan jika dia meninggalkan perusahaan sebelum bonus tersebut dibayarkan. Susunan seperti ini disebut aborgol karena hal ini bertindak sebagai disinsentif bagi manajer untuk meninggalkan organisasi. Sekarang kita masuk yang long-term incentive plans. Yang pertama ada stock option. Stock option adalah hak untuk membeli sejumlah lembar saham pada atau setelah tanggal tertentu di masa depan. Pada harga yang disepakati, pada saat opsi diberikan, biasanya harga pasar saat ini atau 95% dari harga pasar saat ini.
Manfaat motivasi utama dari rencana opsi saham adalah mengarahkan energi manajer ke arah kinerja perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek. Manajer mendapatkan keuntungan jika dia kemudian menjual saham tersebut dengan harga yang melebihi harga yang dibayarkan untuk itu. Lalu ada Phantom Shares. Phantom Shares memberi manajer sejumlah saham hanya untuk tujuan pembukuan. Pada akhir jangka waktu tertentu, katakanlah 5 tahun, eksekutif berhak menerima penghargaan yang setara dengan apresiasi dalam nilai pasar saham sejak tanggal pemberian. Penghargaan ini dapat berupa uang tunai, saham, atau keduanya. Berbeda dengan opsi saham, rencana saham Phantom Shares ini tidak memiliki biaya transaksi. Beberapa rencana opsi saham mengharuskan manajer untuk menahan saham tersebut selama jangka waktu tertentu setelah dibeli. Hal ini melibatkan risiko penurunan harga pasar serta biaya bunga yang terkait dengan kepemilikan saham. Risiko dan biaya ini tidak termasuk dalam rencana Phantom Shares. Lalu ada Stock Appreciation Rights. Stock Appreciation Rights ini adalah hak untuk menerima pembayaran tunai berdasarkan kenaikan nilai saham sejak pemberian penghargaan hingga tanggal tertentu di masa depan. Hak apresiasi saham dan Phantom Shares merupakan jenis bonus tunai yang ditangguhkan, di mana besaran bonusnya merupakan fungsi dari harga saham pasar saham perusahaan. Kedua rencana tersebut memiliki keunggulan dari rencana opsi saham. Dibandingkan dengan bonus tunai yang dibayarkan saat ini, bonus ini melibatkan ketidakpastian di kedua arah tentang jumlah akhir yang dibayarkan. Contohnya, perusahaan persewaan mobil yang berusaha lebih keras setuju untuk dibeli oleh pemilik waralaba hotel Haves Ink Company seharga 763 juta dolar, termasuk Phantom Shares senilai 85 juta dolar dan hak apresiasi saham untuk manajer di manajemen perusahaan persewaan mobil tersebut. Lalu ada performance shares. Performance shares ini memberikan sejumlah saham tertentu kepada manajer ketika tujuan jangka panjang tertentu telah tercapai. Biasanya sasarannya adalah mencapai persentase pertumbuhan laba per saham tertentu selama periode 3 hingga 5 tahun. Oleh karena itu, mereka tidak dipengaruhi harga saham. Keuntungan rencana ini dibandingkan rencana opsi saham dan rencana saham Phantom Shares adalah bahwa penghargaan didasarkan pada kinerja yang dapat dikendalikan oleh eksekutif, setidaknya sebagian. Selain itu, penghargaan tersebut tidak bergantung pada peningkatan harga saham. Meskipun peningkatan pendapatan kemungkinan besar akan mengakibatkan peningkatan harga saham. Rencana ini mengalami keterbatasan dalam mendasarkan bonus pada ukuran kinerja akuntansi. Tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan untuk meningkatkan laba per saham mungkin tidak berkontribusi terhadap nilai ekonomi perusahaan. Terakhir ada performance units. Dalam rencana unit kerja atau performance unit, bonus tunai dibayarkan ketika target jangka panjang tertentu tercapai. Rencana ini menggabungkan hak aspek apresiasi saham dan kinerja saham. Hal ini sangat berguna pada perusahaan dengan sedikit atau tanpa saham yang diperdagangkan secara publik. Target jangka panjang harus ditetapkan dengan hati-hati agar rencana ini berhasil. Contohnya, pada tahun 2004, selain gaji dan bonusnya, Jeff sebagai CEO General Electric dianugerahi 250.000 unit saham kinerja yang dikaitkan dengan metrik kinerja arus kas. Agar PSU dapat vest atau periode vesting 5 tahun, Jeff harus meningkatkan arus kas operasi sebesar 10% per tahun. Berikutnya ada incentive for corporate officers atau insentif bagi pejabat perusahaan. Materi selanjutnya adalah incentive for corporate officers, yang berarti setiap pejabat perusahaan kecuali CEO bertanggung jawab sebagai sebagian atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Para pejabat perusahaan ini termotivasi oleh dan berhak atas bonus atas kinerja yang baik. Untuk merangsang motivasi CEO biasanya mendasarkan penghargaan pada penilaian kinerja setiap orang. Materi selanjutnya ada CEO compensation atau kompensasi CEO.
Nah, dalam materi ini dibagi menjadi 6 poin yang penting. Yang pertama, kompensasi CEO ditentukan oleh Komite Kompensasi Dewan yang dapat menyesuaikan persentase kompensasi intensif berdasarkan penilaian mereka terhadap kinerja CEO. Yang kedua, ada seruan untuk melakukan reformasi tata kelola perusahaan untuk memastikan Dewan bertindak demi kepentingan pemegang saham, termasuk mencegah direktur menjual saham selama masa jabatannya, menetapkan batasan masa jabatan direktur, tinjauan kinerja tahunan, dan memisahkan peran CEO dan ketua dewan. Yang ketiga, ada dorongan untuk mewajibkan perusahaan mengeluarkan biaya opsi saham yang diberikan kepada para eksekutif, karena mereka saat ini tidak menghitung biaya tersebut sebagai biaya. Dan yang keempat, argumen untuk membebankan opsi saham mencakup penyediaan gambaran pendapatan yang lebih akurat, mencegah kompensasi berlebihan dengan opsi gratis, dan mencegah permainan akuntansi untuk menaikkan harga saham. Yang kelima, argumen yang menentang pengeluaran opsi saham mencakup tidak melibatkan pengeluaran tunai, kesulitan dalam menilai opsi, potensi mengurangi pendapatan dan harga saham, menghambat kepemilikan dan inovasi karyawan, dan klaim bahwa pengungkapan opsi telah disediakan, dan yang terakhir, perlakuan akuntansi atas opsi saham tidak semata-mata bertanggung jawab atas skandal perusahaan seperti Enron dan WorldCom. Selanjutnya kita akan membahas insentif for business unit manager atau insentif bagi manajer unit bisnis. Nah, yang pertama ada jenis insentif. Nah, jenis insentif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, insentif finansial, dan kedua, insentif psikologis dan sosial. Nah, dalam insentif finansial terbagi menjadi 4. Yang pertama, kenaikan gaji. Yang kedua, bonusnya. Yang ketiga, uang saku. Dan keempat, fasilitas seperti mobil, liburan, keanggotaan klub, dan lain-lain. Yang kedua, insentif psikologi dan sosial. Terdapat 5 poin. Yang pertama, peluang promosi, tanggung jawab lebih besar, otonomi yang lebih besar, lokasi geografis yang lebih baik, dan pengakuan seperti piala, partisipasi dalam eksekutif, pemrograman dan pembangunan, serta lain-lain. Berikutnya ada size of bonus relative to salary atau besaran bonus dibandingkan dengan gaji. Nah, ada dua aliran pemikiran tentang bagaimana menggabungkan imbalan tetap atau gaji dan tunjangan dan imbalan variabel atau bonus intensif. Dalam total kompensasi manajer, sebuah sekolah menyatakan bahwa kita merekrut orang-orang baik, membayar mereka dengan baik, dan kemudian mengharapkan kinerja yang baik. Seperti yang ada di gambar 12.2, perusahaan yang berlangganan sekolah ini menekankan pada gaji, bukan bonus intensif. Ini disebut sistem pembayaran tetap. Kompensasi tidak terkait dengan kinerja dan karenanya tidak beresiko. Berikut adalah gambar 12.2. Nah, dalam gambar ini kami jelaskan dan bagi menjadi 6 poin penting. Yang pertama, perspektif yang menekankan pada sistem pembayaran berbasis kinerja dengan mengutamakan bonus insentif dibandingkan gaji tetap. Yang kedua, alasannya adalah bonus akan memotivasi manajer untuk berusaha maksimal, sedangkan gaji yang tetap dapat menyebabkan ketidakpedulian. Dan yang ketiga, perusahaan yang mengikuti filosofi ini mempekerjakan orang-orang berkualitas, menetapkan ekspektasi tinggi, dan memberi kompensasi melalui bonus atau kinerja yang kuat. Yang keempat, sistem pembayaran berbasis kinerja semakin populer, dengan 63% perusahaan besar Amerika menawarkan pembayaran variabel pada tahun 1999. Naik dari kurang dari 15% pada tahun 1990. Dan yang kelima, perbedaan utamanya ada gaji tetap memberikan kompensasi terlebih dahulu, baru kemudian mengharapkan kinerja, sedangkan gaji berbasis kinerja mengharuskan manajer bekerja terlebih dahulu sebelum mendapatkan kompensasi melalui bonus. Dan poin yang terakhir, banyak perusahaan menggunakan bonus insentif bagi manajer unit bisnis untuk mendorong motivasi dan kinerja mereka. Nah, selanjutnya ada cut-off level atau tingkat batas. Nah, dalam tingkat batas ini, kami bagi menjadi 5 poin penting. Yang pertama, rencana bonus dapat mempunyai batas atas dan bawah yang dapat menyebabkan perilaku yang tidak diinginkan dari manajer unit bisnis. Yang kedua, batas atas adalah tingkatan kinerja di mana bonus maksimum dicapai, sedangkan batas bawah adalah tingkat di bawahnya tidak diberikan bonus. Dan yang ketiga, ketika manajer menyadari bahwa mereka telah mencapai bonus maksimum atau tidak akan menerima bonus sama sekali, mereka mungkin termotivasi untuk mengurangi profitabilitas tahun berjalan,
atau dengan membeli pengeluaran diskresi agar mempunyai peluang mendapatkan bonus yang lebih tinggi pada tahun berikutnya. Dan yang keempat, untuk mengurangi tindakan disfungsional tersebut, perusahaan dapat memindahkan kelebihan atau kekurangannya ke dalam perhitungan bonus tahun berikutnya. Dan yang terakhir, dengan demikian, bonus yang tersedia untuk dibagikan pada tahun tertentu adalah jumlah yang diperoleh pada tahun tersebut, ditambah kelebihan atau kekurangan dari tahun sebelumnya. Berikutnya ada bonus basis atau dasar bonus. Nah, dalam materi dasar bonus ini, kami bagi menjadi 6 poin penting. Yang pertama, bonus insentif manajer unit bisnis dapat didasarkan hanya pada keuntungan perusahaan secara keseluruhan, keuntungan unit, bisnis itu sendiri, atau kombinasi keduanya. Yang kedua, mendasarkan bonus hanya pada kinerja unit akan memberikan insentif langsung bagi keputusan manajer yang berdampak pada hasil unitnya, sehingga menumbuhkan semangat kewirausahaan. Dan yang ketiga, namun pendekatan ini dapat menghambat kolaborasi antar unit bisnis yang berbeda. Dan yang keempat, untuk menyeimbangkan insentif, sebaiknya pemberian bonus terutama didasarkan pada kinerja unit manajer untuk mengoptimalkan hasil unit. Dan yang kelima, beberapa bonus mungkin juga didasarkan pada keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Dan poin yang terakhir, pendekatan gabungan ini mendorong para manajer untuk tidak hanya mengupayakan keberhasilan unitnya, namun juga berkolaborasi dengan unit lain untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, terutama yang relevan bagi perusahaan terdiversifikasi terkait. Selanjutnya ada kriteria kinerja. Nah, dalam kriteria kinerja ini ada 5 materi yang termasuk dalam kriteria kinerja. Yang pertama, kriteria keuangan. Yang kedua, penyesuaian terhadap faktor yang tidak dapat dikendalikan. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian target keuangan jangka pendek. Yang keempat, mekanisme mengatasi bias jangka pendek. Dan yang terakhir, yang kelima, tolak ukur untuk perbandingan. Nah, kita bahas yang pertama dulu, kriteria keuangan. Nah, jika unit bisnis merupakan pusat laba, pembelian kriteria keuangan dapat mencakup margin kontribusi, laba unit bisnis langsung, laba unit bisnis terkendali, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Jika unit tersebut merupakan pusat investasi, keputusan perlu diambil dalam 3 bidang. Yang pertama, definisi keuntungan. Yang kedua, pengertian penanaman modal. Dan yang ketiga, pilihan antara laba atas investasi dan EEV. Dan yang kedua, penyesuaian terhadap faktor yang tidak dapat dikendalikan. Nah, dalam materi yang kedua ini, selain memilih kriteria keuangan, perusahaan harus menentukan penyesuaian apa yang akan mereka lakukan terhadap faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Materi yang ketiga, keuntungan dan kerugian target keuangan jangka pendek. Nah, mengaitkan bonus manajer unit bisnis dengan pencapaian target keuangan tahunan dapat mendorong mereka mencari cara baru untuk meningkatkan kinerja dan mulai aktivitas baru. Namun, mengandalkan kriteria keuangan saja dapat menimbulkan beberapa dampak disfungsional. Yang pertama, mendorong tindakan jangka pendek yang merugikan kepentingan jangka panjang perusahaan, misalnya kurangnya pemeliharaan peralatan. Dan yang kedua, manajer mungkin tidak melakukan investasi jangka panjang yang menjanjikan karena dapat merugikan hasil keuangan jangka pendek. Dan yang ketiga, manajer dapat termotivasi untuk memanipulasi data untuk memenuhi target periode saat ini. Materi yang keempat, mekanisme mengatasi bias jangka pendek. Nah, untuk mengatasi orientasi jangka pendek terhadap target keuangan tahunan, perusahaan dapat yang pertama mengaitkan sebagian bonus manajer dengan kinerja multitahun, yaitu 3-5 tahun. Yang kedua, mengembangkan scorecard yang mencakup kriteria non-finansial seperti pertumbuhan penjualan, pangsa pasar, kepuasan pelanggan, dan kualitas produk. Dan yang ketiga, kaitkan beberapa bonus manajer dengan rencana insentif jangka panjang seperti opsi saham, saham hantu, dan saham kinerja. Pendekatan ini membantu menyeimbangkan fokus jangka pendek dan jangka panjang, meskipun memiliki kelemahan seperti sulitnya menghubungkan upaya dengan imbalan jangka panjang dan faktor-faktor di luar kendali manajer yang memengaruhi target jangka panjang. Dan yang kelima, materi terakhir, yaitu tolak ukur untuk perbandingan. Nah, kinerja manajer unit bisnis dapat dinilai dengan membandingkan hasil aktual dengan yang pertama, anggaran keuntungan, yang kedua kinerja masa lalu, dan yang ketiga kinerja pesaing. Praktik yang umum adalah mengevaluasi berdasarkan anggaran laba, memastikan manajer terlibat dalam pengembangannya dan bahwa anggaran tersebut menantang namun dapat dicapai. Berikut adalah materi terakhir dari subbab ini, yaitu bonus determination approach atau pendekatan penentuan bonus.
Nah, bonus manajer unit bisnis dapat ditentukan oleh yang pertama, rumus objektif seperti persentase laba operasional unit usaha. Dan yang kedua, penilaian subjektif terhadap atasan. Dan ketiga, kombinasi keduanya. Rumus objektif mempunyai keunggulan berupa sistem penghargaan yang jelas, standar kinerja yang tidak ambigu, dan menghilangkan bias atau favoritisme dari atasan. Namun, kelemahannya adalah hal ini mendorong para manajer untuk mengabaikan dimensi-dimensi penting namun sulit diukur seperti R&D dan manajemen SDM. Unsur subjektivitas dipandang perlu, terutama ketika manajer memiliki kontrol yang rendah terhadap kinerja unit, sehingga indikator numerik kurang valid dalam mengukur kinerjanya. Situasi ini dapat terjadi ketika yang pertama manajer mewarisi masalah dari pendahulunya. Yang kedua, unit bisnis sangat bergantung pada unit lain, sehingga kinerjanya dipengaruhi oleh keputusan atau tindakan pihak eksternal. Dan yang terakhir, strategi memerlukan perhatian lebih pada kepentingan jangka panjang, seperti membangun pangsa pasar atau industri yang berkembang pesat. Pada materi selanjutnya yang kita bahas yaitu agensi teori. Teori agensi mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis untuk memotivasi individu mencapai keselarasan tujuan. Bab ini mencoba menjelaskan faktor-faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif. Berikutnya konsep. Hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak atau prinsipal mempekerjakan pihak lain atau agen untuk melakukan suatu jasa dan dengan demikian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Dalam sebuah perusahaan, pemegang saham adalah prinsipal dan CEO adalah agen mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO dan berharap dia akan bertindak demi kepentingan mereka. Pada tingkat yang lebih rendah, CEO adalah prinsipal dan manajer unit bisnis adalah agen mereka. Tantangannya adalah bagaimana memotivasi agen agar mereka bisa produktif seperti jika mereka menjadi pemilik. Salah satu elemen kunci dari teori keagenan adalah bahwa pelaku agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Kontrak insentif dapat mengurangi perbedaan preferensi. Berikutnya, divergent objective of principal and agent, atau tujuan prinsipal dan agen yang berbeda. Prinsipal yaitu pemegang saham. Di sisi lain diasumsikan hanya tertarik pada keuntungan finansial yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan. Agen prinsipal juga berbeda dalam hal preferensi risiko. Teori keagenan mengasumsikan bahwa manajer lebih tertarik pada kekayaan yang lebih banyak daripada yang lebih sedikit. Namun, utilitas marginal atau kepuasan menurun seiring dengan semakin banyaknya kekayaan yang terakumulasi. Agen biasanya memiliki sebagian besar kekayaan mereka yang terikat pada kekayaan perusahaan. Kekayaan terdiri dari kekayaan finansial dan sumber daya manusia. Yang berikutnya adalah non-observability of agent action atau tindakan agen yang tidak dapat diobservasi. Preferensi yang berbeda terkait dengan kompensasi dan tunjangan muncul ketika prinsipal tidak dapat dengan mudah memantau tindakan agen. Pemegang saham tidak dapat dalam posisi untuk memantau aktivitas CEO setiap hari untuk memastikan dia bekerja demi kepentingan baiknya. Demikian pula CEO tidak dalam posisi memantau aktivitas sehari-hari para manajer unit bisnis, karena prinsipal mempunyai informasi yang tidak memadai mengenai kinerja agen. Prinsipal tidak pernah dapat yakin bagaimanapun upaya agen berkontribusi terhadap hasil aktual perusahaan. Situasi ini disebut sebagai asesmen informasi. Perbedaan preferensi antara prinsipal dan agen, serta informasi pribadi agen dapat menyebabkan agen memberikan informasi yang salah kepada prinsipal. Berikutnya adalah kontrol mekanis atau mekanisme pengendalian. Ahli teori keagenan menyatakan bahwa ada dua cara utama untuk menangani masalah perbedaan tujuan dan asimetri informasi, yaitu pemantauan dan insentif. Yang pertama, monitoring atau pemantauan. Prinsipal dapat merancang sistem pengendalian yang memantau tindakan agen, membatasi tindakan yang meningkatkan kesejahteraan agen dengan mengorbankan kepentingan prinsipal. Contoh pemantauan sistem adalah laporan keuangan yang telah diaudit. Laporan keuangan dihasilkan tentang kinerja perusahaan diaudit oleh pihak ketiga dan kemudian dikirim ke pemilik. Dan yang kedua adalah insentif contracting atau kontrak insentif.
Seorang pelaku dapat mencoba membatasi preferensi yang berbeda dengan menetapkan kontrak insentif yang sesuai. Semakin besar imbalan yang diberikan agen kepada suatu ukuran kinerja, maka semakin besar pula insentif bagi agen untuk meningkatkan ukuran kinerjanya. Kemampuan untuk mencapai hal ini disebut sebagai kesesuaian tujuan. Ketika kontrak yang diberikan kepada agen memotivasi agen untuk bekerja demi kepentingan terbaik prinsipal, kontrak tersebut dianggap selaras dengan tujuan. Kemampuan kompensasi yang tidak memasukkan kontrak insentif menimbulkan masalah keagenan yang serius. Prinsipal menghadapi tantangan untuk mengidentifikasi sinyal yang berkorelasi dengan upaya agen dan nilai perusahaan. Semakin dekat suatu ukuran hasil mencerminkan upaya manajer, maka semakin bernilai ukuran tersebut dalam kontrak insentif. Jika ukuran kinerja tidak berkorelasi erat dengan agen, maka hanya ada sedikit insentif bagi agen untuk meningkatkan upaya. Tidak ada satupun pengaturan insentif yang dapat menjamin kesesuaian tujuan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh perbedaan preferensi risiko antara kedua pihak, asimetri informasi, dan biaya pemegang pemantauan. Yang berikutnya adalah CEO Compensation and Stock Ownership Plan atau kompensasi CEO dan rencana kepemilikan saham. Sebuah perusahaan yang membayar CEO-nya bonus dalam sebuah bentuk opsi saham memberikan contoh biaya keagenan yang melekat dalam kompensasi insentif. Salah satu dampaknya adalah perbedaan preferensi risiko antara pemilik CEO. Agen yang sudah menghindari risiko menanggung risiko tambahan ketika gajinya didasarkan pada kinerja harga saham. Masalah kedua dengan rencana bonus kepemilikan saham adalah kurangnya hubungan sebab akibat langsung antara upaya agen dan perubahan harga saham. Harga saham dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali agen, misalnya kondisi ekonomi secara umum, intervensi pemerintah. Jika faktor-faktor ini menyebabkan harga saham naik, maka agen menerima kenaikan gaji atas biaya pemilik tanpa adanya peningkatan usaha. Sebaliknya, harga saham bisa turun meski agennya bekerja keras. Berikutnya adalah Business Unit Manager and Accounting Based Incentive atau manajer unit bisnis dan insentif berbasis akuntansi, yaitu hubungan antara upaya manajer unit bisnis dan harga saham lebih jauh dibandingkan antara upaya CEO dan harga saham. Sulit untuk mengisolasi kontribusi yang diberikan oleh masing-masing unit bisnis terhadap kenaikan harga saham perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan mungkin mendasarkan bonus manajer unit bisnis pada laba bersih unit bisnis. Namun, kontrak insentif ini masih memiliki biaya keagenan yang serupa dengan yang dibahas dalam rencana kepemilikan saham CEO. Selanjutnya adalah kritik. Teori keagenan ditemukan pada tahun 1960-an dan sejak itu telah banyak ditulis di jurnal akademis. Namun teori tersebut tidak mempunyai pengaruh praktis terhadap proses pengendalian manajemen. Banyak manajer bahkan tidak mengetahui teori keagenan. Teori keagenan menyarankan bahwa manajer di organisasi nirlaba dan pemerintah yang tidak dapat menerima kompensasi insentif pada dasarnya tidak memiliki motivasi yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian tujuan. Beberapa orang yang telah mempelajari teori keagenan berpendapat bahwa model tidak lebih dari pernyataan fakta nyata yang diungkapkan dalam simbol matematika. Yang lain menyatakan bahwa elemen-elemen dalam model tidak dapat diukur dan bahwa model tersebut terlalu menyederhanakan hubungan nyata antara atasan dan bawahan.